Maukah kamu mendengarkan sebuah cerita? Kalau begitu, mari kita mulai. Desember 1948, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta diringkus di jantung Yogyakarta. Tapi, bara kemerdekaan belum padam. Ia berpindah jauh ke rimba Sumatera, di mana suara Republik terus bernafas. Tuan Presiden, Malioboro sudah dikepung. Tak sampai 1 jam, istana akan jatuh ke tangan mereka. Tenanglah, biarkan tubuh ini mereka tawan. Asal nyawa Republik tetap berhembusan. Kalau kami ditangkap di sini, pastikan ada yang melanjutkan di sana. Republik tak boleh kosong, hanya karena para pemimpinnya ditangkap. Tulis surat untuk Syarifuddin di Bukit Tinggi. Republik tidak boleh menyerah, meski kami ditawan, tapi mereka harus bisa bertahan. Kabut pagi menyelimuti Bukit Tinggi ketika telegram itu tiba. Sebuah pelita, sepi, dan keputusan yang akan mengubah sejarah di ruang yang sempit ini dengan peta usang dan hati yang tak pernah luntur. Republik menemukan nafas barunya. Mereka harus menjadi republik sekarang atau musnah. Telegram dari Jogja. Presiden dan Wakil Presiden telah ditangkap. Seluruh pemerintahan disarankan alih fungsi ke daerah yang mampu bertahan. Ini artinya kekosongan, kekuasaan tanpa kepala. Kita tidak bisa duduk diam di sini. Pasukan kita siap. Saya usulkan Sumatera Barat menjadi basis perlawanan sipil dan militer. Jika Bapak mau. Siap, laksanakan. Saya lahir bukan untuk diam demi Republik. Saya terima amanah ini. Kita dirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Mulai detik ini, kita adalah benteng terakhir dari kemerdekaan Indonesia yang belum selesai. Bu, ini apa? Seperti surat-surat penting, ada cap merah dari Jakarta. Itu adalah nyawa Republik. Jika ini bisa jatuh ke tangan Belanda, bisa habis semua harapan kita. Tapi, kenapa kita yang menyembunyikannya? Kita kan cuma rakyat kecil, Bu. Justru karena kita rakyat kecil, Nak, kita tak terlihat. Dan kadang yang tak terlihatlah yang paling berjasa. Kalau mereka datang, mereka curiga? Sudah, bilang saja kita sedang membuat makanan untuk keluarga. Tentara lebih percaya kepada dapur daripada dokumen. Kita bukan penjaga istana, tapi hari ini kita menjadi penjaga Republik. Frekuensinya meloncat-loncat, putar antenanya ke arah timur, sedikit lagi. Sudah aku pasang tinggi, sinyalnya masih rapuh, tapi cukup untuk tembus. Kau siap, Wati? Untukmu, wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, di lembah, di kampung, di pegunungan yang sunyi, kita belum tumbang, kita belum menyerah. Kami adalah pemerintah darurat Republik Indonesia, dan Republik ini masih hidup. Jangan takut, meski istana dilawan, suara kemerdekaan tak akan diam. Dari rimba, dari gubuk kayu ini, kita berseru kepada dunia, merdeka! Di tengah sunyi, suara itu menggema. Ia menembus hutan,
menjangkau hati yang hampir putus asa. Sebuah suara kecil yang menjaga nyawa Republik tetap menyala. Ada apa? Belanda telah melewati Lembah Harau. Sekarang mereka sedang menuju Payakumbuh. Kita harus geser markas. Jangan sampai kita tunggu mereka sampai tembus bukit. Berikan ini, bawalah Sandi. Pastikan sampai ke Patayuku di jalur utara. 2 malam, 1 hutan lebat. Saya tidak akan gagal. Bagus. Jika kau tertangkap, bakar surat itu. Jangan sampai tertinggal satu huruf pun. Demi Republik, apapun akan saya lakukan. Saya permisi. Baik. Mereka makin dekat. Dari laporan kurir, mereka sudah sampai Sungai Cipasir. Berapa waktu yang kita punya, Kak? Hanya 2 jam. Bawa semua arsip. Kami sudah siapkan 2 jalur evakuasi. Jalur utara, jalur radang opik, dan jalur timur lewat aliran air dampar. Pak, bagaimana dengan alat siaran dan radio darurat? Boleh aja, walau hanya 1 menit. Suara rakyat perlu kita dengar. Mereka tidak lari, mereka pindah demi Republik dalam diam. Mereka menjaga nyawa bangsa dengan langkah senyap di tengah gelap. Di dalam markas darurat yang lembab, kabar dari konferensi meja bundar akhirnya tiba. Selembar kertas tipis ditandatangani ribuan kilometer jauhnya menentukan nasib perjuangan mereka. Angin malam berdesir melalui celah-celah dinding bambu seakan membisikkan, inilah akhir dari sebuah perlawanan tanpa panggung. Konferensi meja bundar selesai. Belanda mengakui kedaulatan. Mereka kira kita akan tunduk, tapi kita justru bertahan. Saat mereka berpikir kita tak punya lagi tanah. Waktu kita bersembunyi, kita tetap membangun. Di balik ranting dan lumpur, Republik tetap bekerja. Saatnya kita mengembalikan mandat, tapi tetap semangat untuk tetap tinggal bersama di tanah ini. Mereka tak dikenal, tak masuk buku pelajaran, tapi mereka berdiri saat negara lunglai. Mereka tidak diberi pangkat, tapi merekalah penjaga Republik. Saya hanya pelayan kecil di bangsa ini. Dan mandat ini bukan milik kita, tetapi milik rakyat. Dan hari ini, kita kembali ke tempatnya. Kita tak pernah dicatat, tapi kita tetap memilih berdiri sebagai bayangan yang menjaga cahaya tetap menyala. Kita tak punya medali, tapi kita pernah menjadi dada tempat Republik bersandar. Biarlah generasi setelah kita tidak mengenal nama-namanya, asal mereka tetap semangat. Dan akhirnya, mereka pun pergi, tanpa parade, tanpa panggung, hanya jejak sunyi di hutan-hutan Sumatera yang menjadi saksi. Pemerintah Darurat Republik Indonesia telah menyelesaikan tugasnya menjaga nyala Republik ketika nyaris padam. Mereka bukanlah nama-nama yang terukir di monumen, tetapi tanpa mereka mungkin tak akan ada Indonesia.
bisa